Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita dan yang sama-sama kita banggakan adalah teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir ke dalam perkuliahan secara daring. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja masuk kepada materi kita, kelompok 10. Baiklah, saya Tiara Elhusna, NIM 1916030064 akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian e-commerce. E-commerce merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi, bisnis, atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik. Electronic e-commerce atau e-commerce adalah sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik, di mana dalam e-commerce para pihak yang melakukan kegiatan perniagaan dan perdagangan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang pada umumnya menggunakan media internet. Peraturan e-commerce. Dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. UU ITE ini bagi transaksi e-commerce adalah untuk 1. Pengakuan transaksi informasi, dokumen, dan tata tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. 2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan transaksi pidananya. Pengertian transaksi digital. Secara definisi, transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone maupun bentuk website. Transaksi digital adalah transaksi yang dilakukan tanpa memerlukan uang tunai atau transaksi non-tunai. Dalam hal ini, transaksi digital bisa dilakukan secara offline maupun online. Transaksi digital dirancang untuk memudahkan masyarakat, khususnya investor, dan penggunaan jasa keuangan dalam bentuk melakukan aktivitas keuangan, serta meminimalisasi risiko keuangan yang mungkin terjadi tanpa harus membawa uang dalam jumlah besar kemana-mana. Baiklah, saya Dea Fadila Putri akan membacakan materi berikutnya mengenai peraturan transaksi digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun peraturan yang tentang transaksi digital salah satunya pada pasal 18 yang bunyinya yang pertama, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Yang kedua, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik.
internasional yang dibuatnya. Yang ketiga, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang dilakukan berdasarkan pada atas hukum perdata internasional. Yang keempat, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrasi, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Baiklah, materi berikutnya mengenai perkembangan bisnis dan perekonomian Indonesia. Adapun perekonomian Indonesia pada era reformasi yang pertama, pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam warisan rezim Orde Baru seperti KKN, supremasi hukum, hak asasi manusia. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Gus Dur. Dalam hal ekonomi dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 1099 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Laju pertumbuhan PBD mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%. Dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir 5%. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Masa pemerintahan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Yang keempat yaitu pada masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, pada masa pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 era SBY-JK 2004 sampai 2009. Pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksud untuk membantu ekonomi masyarakat kecil, diantaranya bantuan langsung tunai, PNPM mandiri, dan Jamkesmas. Yang kedua, pada pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 2 era SBY Budiono. Pada periode ini pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia nasional, yaitu BI Rate, nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makro prudensial untuk mengolah likuiditas, dan makro prudensial lalu lintas modal. Baiklah, berikutnya perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.434 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Yang kedua, dibandingkan tahun 2019, maka tahun 2020 ekonomi Indonesia berkontraksi positif sebesar 207%. Yang ketiga, produktivitas dalam bisnis transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang terjadi terutama sebesar 15,4%. Yang keempat, dalam hal pengeluaran terjadi kontraksi hampir di semua ini. Komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar 7,7%. Yang kelima, sementara itu terjadi kontraksi sebesar 14,7% dalam impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang. Dan yang terakhir, secara year on year perbandingan antara triwulan 4 sampai 2020 terhadap triwulan 6 2019 mengalami peningkatan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi kelompok kami, peranan OJK dan BI sebagai regulator transaksi digital. OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis vintage. OJK juga berwewenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana, dan para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT harus melakukan registrasi keanggotaan ke OJK. Dengan syarat penyelenggara wajib menyediakan escrow akun
dan akun virtual di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. BI. Yang pertama, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial pedalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang ketiga, BI mewajibkan dalam hal pembayaran, penyelesaian atau statement dan clearing. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran adalah sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analisis bisnis yang intelijen bagi para pelaku usaha terkait fintech. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami akan membuka 4 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ramadhani, NIM 1916030080. Saya ingin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara usaha kecil mendapatkan keuntungan dari e-commerce? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtafina Sifira dengan NIM 1916030076 ingin bertanya kepada kelompok pemakalah. Coba jelaskan bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengembangkan perekonomian Indonesia serta dampak pandemi terhadap transaksi digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuska Kumaira dengan NIM 1916030078 ingin bertanya kepada pemakalah. Yang mana pertanyaannya, coba jelaskan faktor mengapa konsumen memilih belanja di berbagai aplikasi e-commerce dan jelaskan faktor-faktor peminat untuk tidak memanfaatkan aplikasi e-commerce. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Legi Saputra, NIM 1916030075 akan bertanya kepada kelompok pemakalah. Yang pertanyaannya yaitu, jelaskan langkah yang ditempuh BI untuk mendukung percepatan transformasi digital serta jelaskan perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Cynthia akan dijawab oleh Arda. Kepada Arda, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Cynthia, yang mana pertanyaannya bagaimana cara usaha kecil mendapatkan keuntungan dari e-commerce. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan dari e-commerce bagi usaha kecil. Itu yang pertama, perluas jangkauan bisnis. Ketika produk atau layanan kita berada di lokasi fisik, jangkauan kita sebagian besar terbatas pada pelanggan yang dapat dengan mudah mengakses toko kita, baik dengan berjalan kaki atau dengan transportasi. Dengan e-commerce tidak ada batasan seperti itu. Jadi, selama Anda mengadopsi strategi pemasaran yang kuat dan efektif, maka kita dapat menjual eceran ke basis pelanggan yang jauh lebih luas. Jadi kita tidak lagi terbatas pada pasar lokal di wilayah kita, dan sebaliknya. Yang kedua, model bisnis yang terjangkau. Keterjangkauan adalah faktor penting membangun dan memelihara usaha e-commerce.
jauh lebih murah tanggung jawab yang terkait dengan toko fisik. Biaya yang terkait dengan toko fisik itu ada seperti sewa, listrik, pemanas, dan pembersih dapat dengan cepat mulai menumpuk dan menghabiskan sebagian besar keuntungan yang telah kita dapat. Yang ketiga, cari strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif. Strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan jangkauan bisnis kita. Tidak perlu dikatakan bahwa kita harus memiliki kehadiran aktif di berbagai akun media sosial bisnis untuk membangun hubungan koneksi dengan audiens target. Membangun citra merek untuk toko e-commerce itu penting, dan itu melibatkan segala sesuatu, mulai dari penggunaan visual, gambar, deskripsi, dan informasi yang tepat, hingga cara bisnis kita berinteraksi dengan calon pelanggan serta pelanggan yang sudah ada. Yang keempat itu berkolaborasi untuk meningkatkan keterpaparan dan pendapatan. Sektor retail digital telah berkembang pesat sehingga sekarang ada toko e-commerce. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah saya bisa memahaminya. Baiklah, pertanyaan dari Vina akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Martavina Sefira, yang mana pertanyaannya, jelaskanlah peranan BI dalam pengembangan perekonomian Indonesia dan jelaskan dampak pandemi terhadap transaksi digital. Adapun peranan BI dalam pengembangan perekonomian Indonesia, yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Bukan perkara mudah bagi BI untuk menentukan kebijakan moneter yang tepat, terutama menentukan suku bunga, di mana suku bunga Bank Indonesia umumnya akan menjadi acuan perbankan dalam menguncurkan kredit. Yang kedua, memelihara cadangan devisa negara. Devisa negara merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin besar pemasukan atau devisa negara, maka negara akan menaju dan penuh dengan inovasi. Yang ketiga, menguasai perbankan. BI merupakan pemimpin di antara bank-bank lain. Tentu peranan BI tidak sembarang. BI bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank di bawah naungannya. Yang keempat yaitu mengawasi kinerja keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan menjadi pintu gerbang semua kalangan dalam kegiatan perekonomian, menciptakan dan menjaga keseimbangan keuangan yang sehat dan berkinerja baik menjadi tanggung jawab dan pengawasan dari Bank Indonesia. Yang kelima, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran atau sistem pembayaran. Yang keenam, sebagai jaring penanaman sistem keuangan. Peranan BI salah satunya karena bank merupakan fungsi sebagai lender of the last resort. Peran ini bisa digolongkan sebagai peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang ketujuh, menciptakan uang giral. Sebagai bank sentral, BI menjadi salah satu lembaga yang berhak untuk merancang, mencetak, dan mengatur peredaran uang. Yang terakhir, menjadi perantara keuangan. Maksudnya, peran yang tak kalah dari Bank Indonesia adalah sebagai perantara atau yang menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu di antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemakalah. Insya Allah saya paham atau bisa memahami dari jawaban tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, saya Tiara Elhusna, NIM 1916030064 akan menjawab pertanyaan dari Nurul Rizka Humaira, yaitu pertanyaannya, jelaskan faktor mengapa konsumen memilih belanja di berbagai aplikasi e-commerce dan jelaskan faktor-faktor peminat untuk tidak memanfaatkan aplikasi e-commerce. Berikut adalah faktor mengapa konsumen memilih belanja online. 1.
1. Kemampuan finansial. 2. Lebih banyak promo yang ditawarkan ketika belanja online. 3. Ketika melihat keluarga atau teman yang memiliki barang baru, terkadang konsumen jadi ingin ikut membelinya walaupun tidak selalu butuh. 4. Iklan atau promosi di media massa. Faktor-faktor peminat memilih untuk tidak belanja online yaitu 1. Transaksi dan perlindungan konsumen. Pada bagian ini terlihat banyak orang yang takut akan penipuan yang terjadi ketika belanja online. Kartu kredit yang dapat diakses oleh tangan nakal, barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan, atau toko yang susah dihubungi ketika konsumen telah membayar. Hal ini menjadikan hal terbesar yang membuat orang memilih tidak belanja online. 2. Barang tidak dapat dilihat secara jelas. Ketika kita belanja online, kita hanya bisa menerka saja bagaimana barang itu, tapi kita tidak mengetahui apakah nanti barang yang dikirim akan sama dengan barang yang ada di gambar. 3. Terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal dari membeli dengan datang ke tokonya langsung. 4. Barang yang dijual kebanyakan sudah tidak bergaransi atau garansinya tidak bisa dibuktikan. 5. Tidak mengerti cara untuk belanja online dan menurutnya tidak praktis. 6. Proses transaksi atau pengiriman terkadang lama. Dilihat dari faktor-faktor di atas, terlihat jelas mengapa masih banyak juga konsumen yang takut untuk belanja online. Dikarenakan Indonesia masih minim dengan masalah keamanan. Faktor yang tertinggi saat ini adalah takut terjadinya penipuan, seperti penipuan pembayaran, penipuan dengan menggunakan akun nakal, serta pengambilan akun. Sebuah riset dari Comscore, perusahaan analisis media, menyimpulkan bahwa 1/2 dari 3 pembeli memperhitungkan ongkos kirim yang paling ekonomis. 2. 1 dari 3 orang bahkan memilih untuk membayar lebih selama mereka bisa menerima barang lebih cepat. 3. 46% pembeli menyatakan akan merekomendasikan suatu toko online jika yang mereka pesan tiba tepat waktu. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Insya Allah saya dapat memahaminya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Legi akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, saya Dea Fadila Putri akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Legi Saputra, yang mana pertanyaannya, jelaskan langkah yang ditempuh Bank Indonesia atau BI untuk mendukung percepatan transformasi digital, serta jelaskan bagaimana perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Baiklah, jawabannya, Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Yang pertama, menerbitkan BSPI 2025 untuk menavigasi upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital. Yang kedua, meluncurkan standarisasi nasional di sistem pembayaran berupa KRIS dan SNAP. Yang ketiga, mempersiapkan inovasi digital sistem pembayaran retail dalam mewujudkan layanan sistem pembayaran yang cepat, mudah, andal melalui BI Fast. Yang keempat, melakukan reformasi peraturan di sistem pembayaran. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan pelayanan program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran dana bansos. Adapun perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia, yaitu di Indonesia bisnis e-commerce melesat dalam 5 tahun terakhir. Hasil riset yang diperkasai oleh Asosiasi E-commerce Indonesia, Google Indonesia, dan TSN memperlihatkan pada tahun 2013 nilai e-commerce di Indonesia mencapai 94,5 triliun, dan pada tahun 2016 diprediksi naik 3 kali lipat menjadi 295 triliun. Potensi ini dibarengi dengan jumlah penggunaan internet
yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini membuat pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat masa potensi ke depannya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan dari kelompok 10. Saya sebagai moderator, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.